Halo, saya Ifik Arifin. Saya Didi Partono Rudiarto. Saya Hartono Kurniawan. Kita berada di Techniques by Inixindo. Inixindo. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan berdiskusi tentang yang namanya Chat GPT atau GPT, GPT atau GPT. Chat GPT ini terakhir menjadi sangat viral karena merupakan satu fenomena baru, yaitu di bidang kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita akan berdiskusi bertiga. Kita akan membahas benefits atau apa itu Chat GPT sebenarnya, kemudian juga barangkali kelemahan dan keterbatasan dari Chat GPT ini. Ya, kita mulai dengan arti dari Chat GPT ini. Di sebelah kanan saya, Pak Hartono sudah siap untuk menjelaskan apa itu Chat GPT. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Ivi, Pak Didi, mohon izinnya. Ya. Menarik sekali bahwa Chat GPT itu yang tadi sudah dibilang Pak Ivi menjadi viral. Kenapa dibilang viral? Karena dalam tempo 1 minggu Chat GPT mempunyai pendaftar sebanyak Facebook dan atau Instagram yang dijalani selama 5 tahun. Kira-kira begitu. Ya, yaitu 1 juta ya. 1 juta. Mencapai 1 juta pertama itu dalam waktu 1 minggu ya. Dalam waktu 1 minggu. Ya. Ya. Chat GPT ini boleh dibilang baru lahir tahun 2022 akhir, Ya. yaitu November tanggal 30. Ya. November tanggal 30. Jadi umurnya kira-kira masih sangat bayi, belum nyampe 3 bulan. Belum nyampe 3 bulan. Sedemikian viralnya sampai hari-hari terakhir ini, kalau kita mengakses ke Chat GPT itu bilang, saya overload. Anda harus menunggu sekian waktu supaya bisa mengakses si Chat GPT kembali. Saking dia viralnya. Oke, tapi kita lihat bahwa Chat GPT ini kenapa menjadi fenomenal? Chat GPT ini adalah suatu teknologi yang dibuat oleh OpenAI, ya, di mana teknologi Chat GPT itu dibuat dengan menggunakan teknik yang disebut dengan machine learning, dan machine learning ini lebih spesifik lagi adalah yang disebut dengan reinforced learning, ya, di mana reinforced learning ini dibantu oleh human. Jadi apakah outputnya itu benar atau salah, apakah outputnya baik atau tidak, itu diajarin si mesinnya, sehingga nanti dia akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan reinforcement learning from human feedback, atau disebut dengan RLF HF atau RLF HF. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia menghasilkan suatu output di mana kita seolah-olah, ya, melakukan interaksi atau conversation dengan si Chat GPT. Dia mengingat apa yang sebelumnya kita tanyakan. Jadi kalau saya menanyakan mengenai, katakanlah, bagaimana cara membuat program dengan menggunakan Python, dan kemudian dia menghasilkan jawabannya, saya bilang, saya mau yang lebih baik dari ini. Dia tahu bahwa sebelumnya saya bertanya mengenai program Python, dan dia memberikan jawaban sesuai dengan konteks pertanyaan saya sebelumnya. Nah, itu kelebihan dari reinforcement learning from human feedback. Ya. Pak Hartono, Ya. GPT ini kan singkatan dari... Generatif. Silakan. Ya. Singkatan dari generatif, pre-train, T-nya itu adalah transform. Ya, transformer. Transformer. Apa artinya? Jadi dia menghasilkan suatu output di mana outputnya itu didasari atau berdasarkan dari teks yang sebelumnya sudah dia pelajari. Sehingga dia menghasilkan suatu output yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Oke, Pak Didi, bisa nggak kita simpulkan bahwa Chat GPT ini
merupakan sesuatu yang dipelajari dari yang sudah ada. Ya. Nah, berarti dia tidak kreatif, tidak inovatif, karena memang dia base-nya on knowledge yang memang sudah dibangun dilatih, sebelumnya. ya, sudah Dan itu ditulis kalau nggak salah sejak tahun 2021. Ya, gimana Pak Didi? Sorry, sejak tahun 2021 atau malah dia berhenti di 2021, Pak? Dia itu sudah tidak dilatih lagi Ya, per 2021. 21. Oh, Jadi begitu. data setelah 2021 kemarin dia nggak bisa kasih tahu. Oh, oke. Nah, gitu. Oke. Nah, nah, ini juga tentunya sebelum jawab itu kita juga harus melihat filosofi kecerdasan buatan juga ya, Pak ya. Karena kan kecerdasan buatan itu juga dalam membangun knowledge itu dia juga menggunakan berbagai macam metode, yaitu yang namanya supervised Learning dan lain sebagainya itu, sehingga kemudian dia mengembangkan sendiri modelnya dan lain sebagainya. Nah, apakah itu kreatif atau tidak? Tentunya memang diskusinya sangat panjang. Tetapi, nah yang selalu dikatakan oleh setiap orang yang ingin mengencourage peranan manusia, ya, di dalam era seperti ini, mereka mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak tergantikan dari manusia oleh mesin. Salah satunya adalah kreativitas dan empati dan beberapa hal yang lain. Nah, gitu. Jadi berarti kalau demikian mungkin itu menjawab pertanyaan tadi ya dia memang tidak sekreatif itu. Ya, karena memang dia hanya menjalankan apa yang dia pelajari. Makanya sebutan pre-train tadi. Sebelumnya dia dilatih untuk mempunyai knowledge yang kuat yang kemudian akan diberikan kepada users. Jadi sebetulnya ini seperti Google juga. Kalau kita mencari Google, dia akan Google memberikan referensi kan banyak sekali. Tapi kalau ChatGPT ini dia tidak memberikan referensi, tapi dia merangkum berdasarkan pengetahuan dia yang ada. Ya. Dan tentunya karena ini diajari oleh manusia juga, belum tentu betul apa yang dipelajari kan. Artinya kita nggak boleh percaya begitu saja. Nah, ini kita mesti hati-hati juga. Siapa tahu jawabannya salah juga. Betul banget. Dan kemarin kita diskusi ya. Artinya ada beberapa hal yang selama ini saya googling, saya punya jawaban yang sudah fix. Begitu ditanyakan di ChatGPT, dia tidak memberikan jawaban yang sesuai standar. Walaupun saya rasa mungkin kelebihannya atau yang jadi daya jualnya adalah pre-train transformernya itu, Pak. Cara dia menjelaskannya itu dalam struktur chatbot itu. Struktur kata-kata yang memudahkan kita. Seakan-akan gitu. kita bicara dengan manusia gitu ya. Ya. Oke, jadi dengan chatbot ini saya cuma merasakan bahwa banyak sekali entusias orang-orang ya. Dan entusias ini kadang-kadang menurut saya berlebihan gitu ya. Kok ini kan cuma tools aja gitu. Kok kenapa ini menggantikan ini, nanti akan begini, nanti universitas nggak laku lagi. Pokoknya banyak kata-kata yang aneh-aneh gitu. Nah, ini kita coba meluruskan gitu ya. Mendudukkan pada tempatnya. Jangan sampai sebetulnya memang bagus. Saya pribadi saya suka sekali sama ChatGPT ya. Tapi entusiasme ini ya dibatasi dengan itu tadi keterbatasannya dia sendiri gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, ada satu hal nih Pak Didi, terutama Pak Didi dulu saya tanya ya. Ternyata dia bisa membuat esai. Betul. Membuat esai dan sudah dicoba juga dia bisa membuat jurnal dan membuat lirik lagu, Pak. Lirik lagu. Dan disertasi, ada yang membuat disertasi. Ini dokter-dokter hasil ChatGPT ini gimana ini? Mengingatkan kepada teman Pak Ifik yang belum selesai-selesai. Enggak, ini apakah ini kan juga bisa menghantui juga deh. Artinya para dosen, para guru gitu. Kalau dia memberikan satu tugas yang sifatnya virtual, 10 pertanyaan, saya bisa jawab dalam waktu nggak sampai 3 menit. Copy paste jawabannya tinggal dilempar aja. Karena
ChatGPT itu bisa segala bahasa ya, Bisa. termasuk bahasa Minang, bahasa Jawa, Bisa. ya bisa ya. Sudah Madura bisa. Sudah, Madura bisa, Iya, udah coba. Udah coba. Wah, Batak. Belum. Jadi cepat sekali gitu. Dan yang kasihan nanti gurunya, ya. Gurunya loh, ini udah dijawab. Dia baru mau niat nanya udah dijawab gitu ya. Nah itu gimana tuh? Gimana Pak? Nah, jadi begini Pak, seperti yang Pak Ifik tadi sampaikan, dia ini kalau menurut saya sih satu hal yang perlu uji lagi kan akurasinya Pak, akurasi hasilnya dia ini, hasil pretendnya itu, ya, sehingga kalaupun dia kan jagonya di penulisannya Pak, semantiksnya kan gitu ya. Jadi kalaupun dia menulis jurnalnya dengan tata bahasa yang bagus, belum tentu isinya itu mencerminkan apa yang kita mau ya. dan akurat dan kalau S3 itu katanya kan harus apa namanya Pak, novelty segala macam. Nah, unsur itunya saya rasa itu yang nggak bisa dijamin Pak. Kebaruan juga. Betul. Kebaruan. Gitu. Dalam tata bahasa memang bagus. Tetapi hal itu, nah itulah para minimal lulus walaupun tidak memuaskan, tapi lulus. Nah, oleh karena itu tentunya kualitas dari disertasi itu menentukan Pak. Jadi tetap aja otak kita yang dipakai ya, bukan ChatGPT. Betul. Ya. Oke. Nah, Pak Hartono, kita kembali ke Pak Hartono. Kalau dalam hal Anda kan jago programming segala macam ya, Anda bisa programming sambil dibawa tidur tuh, di bawah sadar Anda melakukan programming. Nah ini ChatGPT sejauh mana bisa membantu kita dalam hal programming? Jadi yang namanya programming itu programmer Pak Ifik ya, mereka itu membuat program itu berdasarkan desain yang sudah ditentukan sebelumnya. Dimana di dalam desain itu ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya buat user management, buat misalnya form login, misalnya buat entry untuk data customer, penjualan dan seterusnya. Nah, yang saya lakukan adalah dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti dijabarkan, kalau dalam modeling atau dalam project manajemennya itu dihasilkan oleh yang namanya user story. User story jadi desain, dan desainnya itu ditulis, dirubah menjadi code untuk bisa dikenal oleh komputer dan kemudian digunakan oleh user. Nah, untuk melakukan hal itu, merubah desain menjadi code, kita bisa menggunakan si ChatGPT. Contoh misalnya, "Hai ChatGPT, tolong tampilkan saya code mengenai user management dengan menggunakan bahasa pemrograman Java misalnya." Dia tulis code-nya. Java. Kalau saya bilang Python, atau dari Java ini saya setuju, mereka tolong translate ke Python. Nanti dia translate ke Python. Dan itu akurat Pak. Nah, sebentar. Yang kita lakukan sebagai developer adalah lumayan tuh. Para developer kan biasanya juga nggak mikir, Pak Ifik. Bukan maksudnya nggak mikir, artinya mereka melakukan pencarian googling, kemudian dia akan menemukan coding fragment, snippet, coding fragment yang kecil, dia copy, kemudian dia coba dulu. Dia sesuaikan, disesuaikan. Nah, penyesuaian inilah yang dilakukan sama si ChatGPT. Sehingga kita bisa tinggal copy, sama lah copy Google-nya, dan kemudian kita taruh dalam compiler atau IDE yang kemudian kita compile. Nah, yang menariknya adalah pada saat kita compile, dia kalau muncul error, kita bilang sama si ChatGPT, code yang kamu tulis ada error ya, dan dia akan bilang sorry, harusnya begini. Jadi errornya kita kasih, gitu ya, nanti dia akan ngasih jawabannya. Nah, jadi menurut saya itu membantu mempercepat proses dalam membangun, mendevelop aplikasi. Mempercepat ya Pak Ifik ya. Tapi idenya semua kan dari desain, user story, orang maunya apa sih? Gitu, dari sana. Itu yang nggak bisa. Jadi paling tidak
akselerator. Accelerator, Nah, betul. makanya kita bilang booster juga ya. Booster, Booster. oh, Jadi karena kalau kita mencari-cari, walaupun itu kan lama. Lama, Google harus banyak yang dibaca. Betul. Jadi ini mempermudah ya. Betul. Jadi ini suatu plus benefit Plus, ya. buat para programmer ya. Betul. Nah, saya juga pernah coba sih untuk konversi dari teks ke PDF ya, dengan Go language gitu. Itu emang gampang sekali, langsung dia create gitu ya, enak gitu ya. Jadi kalau saya bayangkan, wah kenapa nggak dari dulu gitu. Tapi kalau dia bukan programmer gitu, maksudnya apakah itu juga akan bisa memberikan manfaat untuk kemudian dia menuliskan code gitu? Jadi kan sekali lagi programmer itu tidak sekreatif itu karena dia di drive oleh yang namanya user design. Ya. Ya kan, user story kan di sana. Ya. Jadi user story itu aja yang kita lempar ke si ChatGPT, yang kemudian dia menghasilkan code yang diinginkan kan gitu. Oke. Nah, problemnya adalah bahwa apakah itu efektif atau enggak penulisan code-nya ya. Nah, itu tergantung dari skillnya si programmer tuh. Karena kan selain dari bisa memenuhi requirement, requirement itu bukan cuma business requirement, tapi juga ada sistem requirement berapa cepat code-nya itu bisa di responsnya setelah dia di-compile. Nah, berarti dibutuhkan pemikiran yang lebih komprehensif dari si developernya itu. Gitu. Ya, gimana Dik? Ya, pertanyaan saya tadi begini Pak, misalkan contohnya saya ini power user lah, saya ngerti bisnis proses segala macam, cuma justru saya nggak memiliki background programming. Lalu kemudian saya udah tahu struktur user story-nya tadi. Ya. Kemudian dengan itu apakah saya nggak perlu lagi seorang programmer, lalu kemudian saya bisa menuliskan code sendiri gitu Pak? Mungkin jawabannya adalah bukan tidak memerlukan seorang programmer lagi, tapi lebih tepat programmer yang tadinya ada 5 bisa digantikan 1 orang ini. Oh, Gitu. oke. Fungsinya tetap diperlukan. Fungsinya tetap diperlukan, Iya, tapi iya. Cuma loadnya bisa dibantu sama siapa? Sama si ChatGPT. ChatGPT. Oke. Gitu. Ya. Loadnya ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita memang sedemikian mudahnya untuk mencari solusi dari pertanyaan-pertanyaan sehingga kita dalam membentuk sebuah karya misalnya, tadi kalau kita bilang karya tulis ya, kita akan mengambil unsur-unsur yang diberikan oleh ChatGPT kepada kita untuk kita masukkan sebagai tulisan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada pelanggaran hak cipta misalnya atau kode etik ya yang kita nggak tahu. Nah, Pak Hartono, gimana menurut Anda? Kalau mungkin saya bisa bahas itu dari perspektif developer, Pak Erik. Ya. Oke. Dalam banyak hal, para developer itu seperti yang tadi di session pertama sudah diutarakan, bahwa para developer ini lebih atau cenderung untuk menggunakan resource yang ada di internet untuk menjawab atau membangun code sesuai dengan kebutuhannya dia melalui melalui snip programming gitu ya, Potong-potong. code atau fragment code, atau bisa juga dia minta bantuan sama si GitHub itu ada yang namanya code assistant, jadi dia menulis code, dia sebagai seolah-olah pair programming untuk memberitahukan code yang kamu tulis salah, dia ada. Sehingga dari sana kita lihat bahwa relatif yang bersifat kreatif asli dari si programmer yang dalam menulis code sedikit, relatif. Ya, artinya dia ngambil dari sumber-sumber dari internet. Nah, umumnya sumber-sumber dari internet itu yang terlihat atau yang bisa diakses oleh Google, oleh ChatGPT atau dan lain sebagainya, itu adalah yang sifatnya publik. Sehingga dari perspektif developer, ya, itu tentunya masalah dari copyright ini, yaitu relatif kecil. Oke. Jadi kalau developer saya masih bisa memahami ya, karena juga biasanya ada snippet itu ada ditulis juga get from GitHub / siapa ada namanya gitu kan. Jadi jejaknya masih ada. Jadi kita menghormati lah code ini dari siapa, walaupun boleh kita pakai, tapi tetap kita menuliskan
sumbernya itu di quote. Tapi kalau di jurnal lain lagi Pak Didi. Ya. Kalau di jurnal itu apakah bisa dibilang sumber adalah ChatGPT? Sedangkan kita nggak tahu ChatGPT ngambilnya dari mana. Saya rasa tidak, Pak. Jadi memang mungkin saya rasa juga ChatGPT itu tidak pernah memposisikan diri sebagai reference, Pak, tapi sebagai alat bantu kan? Sebagai alat bantu. Gitu, Ya. sebagai alat bantu penulisan atau tata cara penulisan segala macam. Karena kalau di jurnal atau di karya-karya ilmiah kan tanggung jawab itu ada di personal penulis, Pak. Ya kan gitu. Bukan dari alat bantu yang dia gunakan. Ya. Harusnya kan dia menggunakan itu untuk alat bantu untuk mempermudah struktur penulisan, tetapi kemudian dia harus melakukan apa ya istilahnya pengisian data dan referensi yang akurat yang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Jadi lebih ke kalau di ini lebih ke kayak dia itu kayak resepnya, tapi chefnya atau otaknya tetap di penulisnya dan penanggung jawabnya tetap di penulisnya juga. Jadi dia memang tidak bisa digunakan sebagai referensi. Iya. Menurut saya juga begitu ya, karena kan udah nggak jelas gitu. Karena lebih ke sebagai alat tools ya. Tools. Gitu. Nah, apakah ini nanti memang bisa dipahami gitu ya? Saya nggak tahu juga ya, karena kita kan relatif masih baru nih. Iya. Masih baru. Kita masih belajar juga. Tapi ChatGPT ini tidak hanya untuk orang-orang teknik IT ya, tapi praktis untuk semua lapisan. Ya. Jadi bahkan ibu rumah tangga yang mau cari resep masak juga bisa kan? Bisa. Ya Pak Didi? Iya, dan kayak para pendidik juga deh Pak. Para pendidik gimana? Misalnya contohnya? Nah, soalnya memang ada sekarang ini mulai dibahas mengenai yaitu tadi bagaimana para pendidik itu bisa memanfaatkan ChatGPT ini terutama untuk menyiapkan misalkan materi presentasi atau bahan ajar, gitu yang selama ini dia googling lalu kemudian dia mengalami kesulitan menstrukturnya, nah itu dibantu strukturnya itu oleh si ChatGPT ini, ya, gitu. Ya. Gitu. Tapi tetap dia harus menuliskan sumbernya dari mana, sebenarnya begitu ya. Iya. Jadi itu untuk mempermudah perkuliahan, Betul, ya. betul. Nah tapi tadi sudah kita bicarakan juga barangkali untuk mahasiswa, ChatGPT ini bisa jadi alat bantu untuk ujian dong, bisa nggak? Iya. Jadi kalau misalnya ujian ada pertanyaan secara virtual, virtual dari rumah kan. Jadi pertanyaannya ada 10, ambil aja tuh kopi pertanyaan, kasih ke ChatGPT, dijawab, kita taruh lagi situ paste gitu ya. Boleh nggak? Nah itu dia. Nah saya nggak tahu juga ya. Yang menarik itu gini. Misalkan contohnya gini, yang unik ya. Jadi kalau saya mau cari tahu tentang langkah-langkah melakukan ini, terus kemudian saya googling, maka yang saya dapatkan kan ada orang yang persis menuliskan langkah-langkah seperti itu. Kalau nggak dapat kan? Ya. Nah kalau di ChatGPT itu, ketika saya bilang sebutkan langkah-langkah, dia akan menstruktur semuanya, sendiri. Betul. Nah ya, gitu. Ya. Namun bisa jadi langkah-langkah itu juga dia ngambil dari mana-mana yang belum tentu akurat sebenarnya. Betul. Gitu ya, seperti itu sih. Ya, tapi menurut saya sih nggak boleh. Ya, menurut saya nggak boleh. Jadi harus ada kesadaran dari yang memberikan ini dulu. Soal, ya. Misalnya si dosen nih tahu kalau gua kasih pertanyaan seperti ini, jawabannya GPT itu seperti ini. Nggak mungkin lah. Ya, jadi dia mesti cari akal gimana supaya, karena kan yang namanya belajar kan bukan copy paste, bukan copy paste. Kalau nanti dia jadi sarjana copy paste kan nggak lucu juga, iya kan? Nah, karena itu harus dilarang sebetulnya. Tapi melarangnya itu bukan dengan kamu nggak boleh pakai ChatGPT, ya nggak. Mesti ada cara lain. Nah, cara lainnya ini mari kita diskusikan nanti kapan-kapan gitu ya. Saya yang malah khawatir Pak, justru di bidang-bidang yang non scientific atau ya, jadi misalkan tugas menulis puisi misalkan gitu, atau tugas mengarang lagu, nah itu dibikin itu nggak bisa di cross check gitu apa namanya, ya kan? Tiba-tiba saya jadi pengarang lagi. Gitu. Waduh, ini makin banyak timbul orang-orang yang ngebohong ini ya, bisa sesuatu tapi sebenarnya nggak bisa ya. Aduh. Gitu. Jadi ini sisi negatif kah dari ChatGPT? Jadi dalam suatu
kasus Pak Edik ya, kalau kita bicara di lingkungan para developer, pasti mereka mengenal apa yang disebut dengan Stack Overflow. Di mana Stack Overflow itu rasanya jadi kiblat untuk mencari tahu apapun yang mereka inginkan dan dijawab oleh orang yang tahu tersebut. Biasanya para founder tuh menjawab itu. Ya, para founder misalnya ada Secara sukarela. Secara sukarela. Iya. Mereka akan dapat poinnya dari apa namanya? Dari rate. Iya. Plus gitu. Iya. Nanti benefitnya ya dianggap jago lah gitu. Iya, Jadi iya. forum-forum Dewa. ya. Seperti anda dianggap dewa. Ya. Nah, bukan suatu hari, beberapa waktu yang lalu di belakang, si ChatGPT itu di-ban. Oleh? Dilarang untuk menjawab hal-hal yang ditanyakan di Forum. Stack Overflow. Oh. Iya. Nah, Gimana caranya? yaitu si ChatGPT itu rupanya punya signature, Pak Edik. Oh. Nah, itu yang saya nggak tahu dari si OpenStack itu bisa mengetahui ini adalah signature-nya ChatGPT. Oh. Nah, dari sana dia di-ban. Jadi kan Pak Edik bisa rate-nya tinggi banget tuh. Tinggal tanya di ChatGPT. Yang ngejawab gitu Ya, maksudnya. ditanya di OpenStack, copy, Ya. kemudian jawab di ChatGPT kan tinggal copy paste tuh. Iya, betul. Nah, itu ada signature-nya tuh. Oke. Ada signature. Mesti konversi dulu ke bahasa Sunda, Nah, dari bahasa itu Sunda ke bahasa Jawa kembali lagi ke Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Pasti beda. Nah. Signature-nya udah beda. Hilang signature-nya hilang. Ada signature-nya Pak Edik. Jadi Ada ya? Ada ya. Sehingga Iya, ini iya, bisa iya. diketahui, oh ini sumbernya dari apa? ChatGPT. Dari ChatGPT. Jadi memang yang namanya tools tuh ya, ada orang-orang yang nakal ya bisa, ya, orang-orang yang memang niatnya baik ya bisa. Iya. Seperti kejahatan itu kan bisa. Bisa. Misalnya kriminal membuat sesuatu yang dilarang gitu Iya. ya. Itu bisa. Jadi atau bagaimana kita menanam ganja misalnya gitu kan. Wah, Bisa jadi keluar. bisa kan? Ya, artinya kembali ke kita sendiri bagaimana memanfaatkan tools ini dengan baik gitu ya, sehingga manfaatnya juga baik begitu ya. Nah, tapi ini kita masih di tengah-tengah nih, karena kita lihat ChatGPT bukan satu-satunya. Bukan. Ada apa lagi tuh Pak Didi? Masih Ada ingat? writer, kalau nggak salah writer. Kalau untuk yang teks ya. Yang teks. Nah, tapi kalau untuk yang image tadi yang DALL-E. Cincicila apa? Lupa namanya. Lensa itu. Ya itu. Cincila AI, Cincila ya. Ya. Kemudian ada yang buat gambar-gambar itu apa tadi? DALL-E, DALL-E. lensa, ada banyak. Ada banyak. Jadi ChatGPT bukan satu-satunya, gitu ya. Sehingga ini ramai dengan kecerdasan artifisial ini ramai. Dan kalau bisa sih kita jangan cuma jadi penonton aja gitu ya. Kita juga ikut meramaikan, gitu, ikut aktif ya. Pokoknya jangan sampai orang udah jauh di sana kita masih Pertanyaan saya nih Pak, pelongok gitu ya. ChatGPT ini ada digital footprint-nya nggak ya? Itu dia tadi kan lagi di bisa tahu tuh si siapa? Oh. Si siapa namanya? Stack Overflow. Oh, oke. Enggak, maksudnya gini, kalau Stack Overflow kan karena ada di sana. Ya. Kalau misalkan kalau kita nge-googling kan kita ke record kan, kita nge-googling apa aja. Kalau kita nanya apa aja di ChatGPT itu ke record nggak? Iya. Oh, Karena itu jadi sumber bahan untuk belajar lagi. oke. Kalau masih dilihat di situ ada tanda gini, nama tanda. Oke. Nah itu reinforce. Oke. Saya pernah lihat di YouTube juga ya, ada orang mendemonstrasikan simple 1 tambah 2 sama dengan 3, betul ya? Nah terus dia bilang 1 tambah 2 sama dengan 4, dia bilang gitu. Lalu si ChatGPT-nya bilang tidak, itu sama dengan 3. 1 tambah 2 sama dengan 4, tetap ngotot. Oh iya kan, 1 sama 2 sama dengan 4. Mulai saat itu dia bilang 1 sama 1. Oh, gitu ya? Jadi dia bisa di-enforce tadi, dipaksa untuk memahami apa yang kita Yang mau, salah. yang salah, walaupun itu salah. Salah, ya. Ya, nggak tahu demonya seperti itu, aku juga belum pernah nyoba sih. Oke. Nah, tapi itu dari ini di session kita, karena kan di situ ada destroyed our session. Betul. Jadi kalau kita nggak suka dengan apa yang jejak kita, iya. kita bisa hapus. Oke, tapi itu berlaku di kita doang apa bisa ke orang lain? Kita ya, aja. Knowledge-nya itu. Kita Oh, aja, oke. di kita aja. Ya.
Jadi dia belajar juga dari apa yang Iya. kita lakukan gitu. Jadi dia ingin Iya. mengenal kita lebih lanjut. Selama session itu nggak dihancurkan, dia tetap monitor seperti tadi Pak Hartono bilang, kalau kita udah mulai dengan Python sampai terakhir kita nggak usah bilang Python lagi ya. Dia udah tahu, oh ini mau kita ngomong. Nampaknya Pak Hartono, itu tuh kan si OpenAI itu ada yang berbayar atau yang tidak, Pak? Ya. Nah, justru dia bikin modeling itu kalau yang berbayar, jadi modeling kita kalau enggak kayaknya nggak disimpan sama dia, gitu bukan? Justru dia butuh itu kan untuk apa? Untuk membuat si mesinnya itu. Lalu bedanya yang berbayar apa enggak apa ya kalau gitu? Kan gini, si ChatGPT itu dia nyediain API, Oke. di mana kita bisa meng-create interface sesuai dengan konteks aplikasi yang kita buat, sehingga seolah-olah seamless, seolah-olah nyambung, seolah-olah apa? Bukan kita yang buat tuh, tapi Iya, kita ada kompensasi bayar ke si siapa? Ke si ChatGPT. Iya. Iya. Oke, aku rasa ya kita harus waspada lah ya. Jadi entusiasme ini jangan sampai berlebihan atau over ya. Tapi juga kita nggak boleh pasif. Nggak boleh ignorance, Pak. Nggak boleh ignorance ya. Jadi coba gitu ya. Jadi ambil yang bagus-bagusnya. Terutama itu tadi para pendidik, para dosen juga betul. waspada deh. Betul. Nanti kalau muridnya lebih pinter karena ChatGPT nggak seru banget gitu, nggak seru banget. Oke, kalau tidak ada lagi yang akan kita bahas, kita sampai di sini dulu. Dan tentunya session berikutnya akan lebih ramai lagi. Kita akan lebih punya pengalaman lagi ya, experience. Dan yang penting bahwa ChatGPT ini menurut saya merupakan satu booster ya. Mengubah cara kita belajar. Karena sekarang saya kalau belajar juga kalau nggak ngerti udah nggak nge-Google lagi, nggak ChatGPT aja ya, lebih cepat sama dia gitu ya. Jadi cara saya belajar udah berubah. Kemudian bekerja juga begitu, kayak coding snippet tadi ya. Orang bikin interface, bikin apa. Jangan sampai yang tadinya kita perlu 5 hari untuk nyari-nyari sekarang cukup 1 hari. Kalau bingung mau merayu juga bisa, Pak. Merayu siapa dia? Ya siapa aja gitu. Coba merayu wanita ya. Iya. Gimana? Misalkan begitu, Gimana? Pak. Jadi, Create gimana? apa namanya? Contohnya. Write tagline atau apa gitu. Atau bahasa Indonesianya bagaimana cara merayu seorang wanita? Mungkin nanti dia kasih tahu. Di tepi pantai di malam hari, misalkan gitu, Pak. Nanti ada, Pak, tujuannya. Ada ya? Iya. Oke, nanti kita demonstrasikan lah kayak gitu-gitu ya. Nanti mungkin lebih eksak lagi. Tapi kita encourage Anda semua viewer di sini untuk mencoba ChatGPT. Whoever you are, apakah IT, non IT, siapa saja ya, itu akan dapat benefitsnya. Ibu rumah tangga, kids ya, anak-anak ya. Dan nanti memang guru penting. Kalau guru supaya nggak dibohongin sama muridnya ya harus duluan ya, jangan sampai. Pebisnis, Mevik. Kenapa pebisnis? Dia bisa misalnya gimana cara menjual dengan menggunakan digital marketing. Dia kan tahu caranya. Tapi di YouTube banyak tuh cara mendapatkan $1.000 per hari apa dengan ChatGPT. Itu jangan percayalah kayak gitu. Itu dagang di mana-mana susah, Bo. jangan dibuai-buai kayak gitulah. Kalau dapat $1.000 sehari, dia udah kerjain sendiri. Dia aja, dia nggak ngasih orang lain ya. Oke. Jadi kita lanjut nih, sebelum masuk ke demonstrasi, kita dapat tamu kehormatan ya. Jadi di sini ya ada Dr. Henny Yusuf. Halo. Selamat sore Pak Ifik. Ibu dokter, apa kabar? Sehat-sehat selalu? Baik, terima kasih. Dan juga ada Dr. Lucia. Halo Bu Dekan, apa kabar Bu Dekan? Sehat. Bu Dekan suaranya dicuri siapa? Hilang, belum masuk suaranya. Tapi gini ya, Bu Dekan, Bu Henny, sambil kita menunggu tanya jawab ya, ini ada demonya sebentar ya. Ya baik, seru, sangat seru Pak. Ya, kita lihat dulu demonya ya, nanti kita baru tanya jawab secara langsung. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di chat, nanti dibaca. Ya, pasti belum tentu dijawab, tapi dibaca.
Dijawab. Oke, sekarang mulai dulu ya. Kita akan mencoba ChatGPT untuk memberikan usulan atas judul dari sebuah abstrak. Jadi saya mempunyai sebuah jurnal dengan abstrak, di mana abstrak ini mengenai Internet of Things, lalu saya copy dan akan saya berikan kepada ChatGPT supaya ChatGPT bisa memberikan judul apa yang terbaik untuk chat tersebut. Jadi berikan saya judul dalam bahasa Inggris barangkali ya, walaupun teksnya dalam bahasa Indonesia, kita minta dia memberikan judul itu dalam bahasa Inggris. Give me 5 exciting title for following abstracts. So, jadi di sini saya akan paste abstraknya dalam bahasa Indonesia, kemudian saya return. Ya, dia akan memberikan 5 buah judul yang menarik tentang collaborative IoT training, building a skilled IoT workforce, revolutionizing IoT education, dan seterusnya. Jadi di sini ChatGPT bisa memberikan ide tentang jurnal atau penulisan yang saya buat berdasarkan abstrak yang saya berikan. Kalau kita kurang puas, kita bisa bilang give me 5 more titles. Jadi kita minta 5 buah lagi, dan dia segera dengan cepat memberikan ide-ide yang lainnya ya. Idenya ini tentunya ada yang ada yang judul yang menarik, ada juga yang kurang menarik, tentunya tergantung kita untuk menelaahnya, kemudian mengambil decision, mengubahnya untuk menjadikan judul yang sesuai dengan apa yang kita mau. Hal ini menurut saya sangat membantu. Kemudian untuk contoh yang lain adalah coding. Saya minta berikan program konversi membaca teks menjadi PDF. Ya. Dan di sini dalam bahasa apa? Dalam bahasa Go ya, Golang. Dalam bahasa Go. Kita bisa bilang PHP atau Python atau apa saja. Tapi kita coba minta dalam Golang ya. Nah, di sini dia mengusulkan bahwa kita harus menggunakan library yang ada di GitHub. Jadi di sini nanti kalau kita lihat programnya, maka dia merujuk ke GitHub dan kita harus go get library tersebut agar program itu jalan. Ya. Anda lihat di sini bahwa untuk membuat PDF dia menentukan fontnya. Di sini 16 ya, 16 font Arial dan seterusnya. Jadi di sini sangat menghemat waktu ya. Kita tidak usah mencari library yang lain gitu. Cukup mencoba apa yang diusulkan oleh ChatGPT ini dan lalu mencoba programnya secara real, mengubah sedikit parameter yang ada di dalamnya, menyesuaikan gitu ya. Jadi menurut saya ini sudah cukup memberikan kita ide untuk belajar, untuk mencari solusi yang tepat dan singkat gitu ya, dalam waktu yang singkat. Dan ini sangat membantu. Bu Henny, Ya, Pak Ipik. bisa monitor kita. Nah, dari apa yang kita dengar tadi itu ada yang nggak pas nggak atau gimana? Komentar Bu Henny gimana? Sementara Saya ini. tadi saya menyimak dengan baik obrolan Pak Ipik, Pak Didi, dan Pak Hartono.
Itu tadi bahwa ChatGPT ini kan sedang viral ya Pak Ipik ya. Baru-baru ini langsung meledak, semua bahkan mahasiswa pun sudah menggunakan, gitu kan. Terus tadi ada obrolan begini, sudah ada yang tanya, kemudian itu kan dilatih ya, pertanyaan-pertanyaan tadi dilatih. Pak Ipik juga sudah menjelaskan bahwa tadi ada yang mencoba 1+1 hasilnya, terus dilatih sampai akhirnya jawabannya bukan yang benar tapi yang salah. Sehingga akhirnya mesin ini menciptakan jawaban yang salah, gitu kan. Nah, kan juga Pak Didi sudah memaparkan bahwa tentang akurasi, isinya, narasinya, sintaksnya, tata bahasanya gitu bagus gitu kan. Kita kan senang tuh kalau bahasanya udah bagus, kadang-kadang orang teknik itu kan sulit menuliskan tata bahasa yang bagus gitu kan. Nah, di sini ChatGPT tata bahasanya bagus, tapi kan isinya belum tentu akurat gitu. Karena saya pernah mencari data yang kebetulan data itu saya tahu gitu. Kelihatannya benar, semuanya benar, tapi ada tahun yang salah, kemudian ada lokasinya yang salah, tapi yang lainnya penjelasannya semuanya benar. Jadi misalnya saya mencari nama universitas saya, tahun berdirinya salah, lokasinya salah, tapi semuanya mirip. Jadi ada tahun, ada pendiri, ada program-program studi, semuanya penjelasannya bagus. Seperti yang tadi Pak Didi katakan bahwa itu semuanya tata bahasanya bagus, cuma tentang akurasinya kan belum tentu. Nah itu kan tentunya sebelumnya pasti ada yang mencari, karena kan tadi hasil dilatih ya Pak Ifik ya. Dilatih, kemudian akhirnya pernah ada yang nanya sebelumnya. Nah ini karena makin lama makin viral, mungkin banyak mahasiswa nanti yang mencari data, atau tadi dosen yang mencari materi pembelajaran. Kalau latihannya nanti salah, kan akhirnya jadi dapat yang salah gitu ya. Tapi kalau hasil latihannya kita memasukkan data yang benar, terus kan makin bagus ya. Ini aplikasi yang bagus sekali, cepat. Apalagi saya perlu data untuk penulisan artikel, misalnya kan gampang, nggak perlu lagi baca-baca referensi, tinggal dapat dari ChatGPT, kemudian nanti saya baru cari jurnalnya, kan dibalik jadinya ya kita. Dibalik, betul. Di ChatGPT, baru cari referensinya yang mana, kita bisa balik seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak tantangan ke depannya, karena tahu sendiri kita kan banyak iseng nih, di kita banyak orang iseng yang bisa jadi melatihnya nggak benar gitu, sehingga jawabannya jadi nggak benar. Padahal ini harapan mahasiswa, karena gini kan sekarang zamannya ujian online, gitu kan. Jadi mahasiswa dimonitoring, tidak boleh membuka buku dan sebagainya, tapi kan dia boleh membuka internet. Dengan ChatGPT ini kan gampang ya, tinggal kopas gitu kan. Tapi kalau jawabannya salah, tapi mahasiswa merasa benar, karena tadi tata bahasanya benar. Akurasinya yang belum tepat gitu. Gimana tuh Pak Ifik, Pak Didi atau Pak Hartono? Terima kasih. Nah, nanti Pak Didi kasih pendapat ya. Kalau pendapat saya, itu harus kita rasakan dulu. Jadi memang sebagai pendidik, kita coba dulu. Nanti hasilnya seperti apa, kita ambil gambaran, dampak dari ChatGPT ini seberapa besar. Jadi memang kita harus cari solusi supaya mereka itu belajar. Saya khawatirnya malah dengan adanya ChatGPT ini, mereka nggak belajar gitu ya. Jadi mereka cuma ahli copy paste aja gitu. Nah itu kan kasihan mahasiswanya gitu. Karena udah image-nya ChatGPT itu selalu memberikan jawaban yang cepat dan benar. Akurasinya belum, tapi tata bahasanya bagus Pak. Model penjelasannya bagus gitu. Model penjelasannya detail dan bagus. Coba Pak Didi jawab, Pak Didi. Ya, saya rasa karena memang mungkin proses pre-training itu kan memang yang harus makin, mungkin kalau udah makin banyak ya mungkin Pasti makin akurat lah ya gitu ya. Cuman kan ini kan relatif baru juga ini ya. Bagaimana si engine-nya ini dilatih, bahkan di tahun 2021 kan di stop dulu nih kan, ya gitu ya. Jadi, nah itu yang saya rasa membuat memang masih perlu diuji lah, katakan akurasi atau kebenarannya ketika itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bersifat ilmiah atau akademis Bu, gitu. Tapi kalau mungkin untuk hal-hal yang lebih bersifat praktis atau yang umum, saya rasa atau casual gitu mungkin oke gitu ya, gitu. Ya, oke. Nah, kira-kira gitu jawabannya ya. Apa yang ditambah? menarik.
betul atau salah, menurut si ChatGPT dia nggak akan ngomong. Iya. Dia nggak akan ngomong betul atau salah. Yang dia tahu betul atau salah itu adalah berdasarkan masukan yang diberikan oleh kita semua. Ya. Nah, kalau kita tidak memberikan masukan yang benar, yang memberikan masukan benarnya itu lebih sedikit dibanding yang salah. Ya, ya. Jadi menurut saya mungkin itu merupakan suatu challenge buat kita semua yang baik untuk mengikuti si ChatGPT itu dengan nilai-nilai yang benar gitu. Ya, ya. Sehingga outputnya itu menjadi tinggi. Itu natural lah Pak ya, jadi itu natural. Ada scoringnya, ada scoringnya. Oke, saya coba ya Bu ini, Bu dokternya nih, kita Ya Pak Ivy, terima kasih penjelasannya. Ibu Dekan masih jalan ya. Silakan Bu Dokter Lucia, Ibu Dekan. Ya, terima kasih Pak Ivy, Pak Didi, Pak Hartono. Menarik, cuman maaf tadi agak putus-putus sambil jalan soalnya. Kalau saya sih beda sama Bu Heni, yang mungkin Bu Heni kekinian. Kalau saya sih baru tahu nih Cooper nih, Kudet Cooper. Coba jadi tadi pas lihat demonya, waduh menarik sekali. Cuman saya jadi gatel pengen nulis pertanyaannya bukan yang ilmiah. Pertanyaannya gini Pak, coba Pak Hartono lagi, seberapa senja Anda gitu kan? Seberapa otak iseng saya. Otak iseng saya bener. Seberapa anak senja Anda gitu, mau yang keluar apa nih gitu. Cuman menarik sekali ya untuk saya yang baru tahu ya, yang agak tapi ya itu tadi poin yang dari Bu Heni bagus juga tuh. Jadi jadi tapi kalau menurut saya di luar dari itu adalah tergantung kita sebagai pengguna untuk menyikapi alat ini ya. Kalau saya sih berharap alat ini jangan terlalu sempurna. Karena kalau sempurna nanti human touch-nya itu agak kurang. Memang harus Pak Hartono mohon jangan terlalu sempurna, jadi agak dicacat-cacatin sedikit. Agak dicacat-cacatin sedikit, jadi kalau saya sih berharap tadi di pikiran saya, mungkin karena saya orang masih agak pikiran lama, jadi kalau dipakai orang banyak, entah anak mahasiswa, entah dosennya, entah siswa SD, SMP, masih kita sebagai manusianya masih perlu berpikir lagi gitu loh. Jadi perlu berpikir lagi, mungkin ada satu hal yang perlu diiniin gitu. Kan kalau ada cacatnya juga nanti kayak Microsoft Pak, nggak boleh nyebut merek ya. Biar ada. Biar versinya berkembang terus. Tapi sangat menarik, saya jadi mau coba nih, nanti habis ini saya mau cari nih Pak. Seberapa senja kan gitu ya. Seberapa senja. Gitu aja, makasih Pak. Oke, makasih Bu. Pak, ini kasih komentar dong. Nah, ini terus terang gini, justru yang saya sempat ini kan adalah untuk kalau kita bertanya kepada sifatnya itu tadi mungkin artistik atau apa lah gitu ya, yang memang sangat relatif ini ya ukurannya gitu ya. Nah ya kita tinggal diberikan lebih jawabannya, karena itu kan sangat relatif. Kemarin itu sempat gini, saya itu mau bikin lagu untuk anak perempuan saya gitu, istilahnya gitu lah ya, gitu. Terus saya bilang kamu bikin lirik untuk anak perempuan saya, nama dia liriknya. Artinya untuk itu nggak perlu misalkan akurasi atau kebenaran kan ya kan, karena itu kan sangat relatif. Tapi ketika untuk akademis tadi yang seperti Bu Heni, ya memang itu yang perlu kita ini lagi uji lagi lah gitu. Itu sebetulnya bagaimana ya lagu-lagu itu ya? Dia pasti maksudnya
Pasti bukan copy dan paste itu bukan. Artinya dia bisa mengambil unsur-unsur itu sehingga membentuk sebuah lagu gitu. Jadi seperti kreativitas seperti ya, tapi modalnya begitu. Nah jadi udah terbentuk kemudian jadi bagus gitu ya. Iya. Kalau dia ngambil sumber yang buat lebih jelas itu kan fake gitu. Pasti kita bisa tahu juga oh, ini dari lagunya si ini. Enggak tahu gimana caranya itu Itu nggak kaku gitu, maksudnya enak gitu. Gitu. ya. Oke. Bu Eni masih ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Pak, penjelasannya Cukup, luar ya. biasa. Tapi kita mulai ya nanti ya. Dan nanti kita kelompok TP, teknologi pendidikan, kita akan mulai bergerak nih. Ini kan pakar-pakar TP semua nih yang ada di sini. Saya itu bersyukur Bu ini Bu Lucia bahwa saya S2-nya TP. Kalau enggak saya itu udah ketinggalan deh. Saya bersyukur aja. Aduh. Oke. Makasih banyak Mbak Heni, Mbak Lucy. Ya, Pak Didi, sampai- Pak Hartono. sampai ketemu lagi nanti. Sampai ketemu lagi. Ya, bye-bye. Ya. Salam kompeten.